saya Nika Derek Saputri. Selamat datang di Nika Derek TV. Dalam videoku kali ini aku pengen sharing ke kamu tentang cerita asal-usul aksara Jawa. Seperti yang kemarin sudah aku sebutkan di video yang sebelumnya, yaitu aku menyebutkan bahwa aksara Jawa merupakan salah satu aksara terindah di dunia. Dan kali ini aku pengen menyampaikan sebuah cerita asal-usul di balik terbentuknya aksara Jawa. Tapi sebelum aku lanjutkan, bagi yang kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk tekan loncengnya, dan jadilah orang pertama yang tahu kalau aku upload video yang terbaru. Kalau ngomongin soal cerita atau mungkin asal-usul aksara Jawa, itu nggak lepas dari legenda Aji Soko. Aji Soko itu siapa sih? Jadi Aji Soko itu adalah seorang pria muda, ganteng, gagah, berani, terus juga sakti mandraguna. Dia berasal dari sebuah daerah yang bernama Majeti. Nah, Aji Soko ini memiliki dua punggawa atau mungkin dua abdi dalam kayak gitu ya, yang sama-sama kuatnya, yang sama-sama setia dengan Aji Soko. Dua punggawa ini bernama Doro dan Sembodo. Nah, suatu saat Aji Soko memiliki keinginan untuk mengembara ke luar Pulau Majeti. Tapi sebelum dia pergi, dia menitipkan sebuah pusaka yang berbentuk keris, maksudnya yang berupa keris, kepada Sembodo untuk dijaga. Sebelum dia pergi, dia sempat memberikan pesan kepada Sembodo untuk menjaga pusaka tersebut dan jangan sampai diambil oleh orang lain kecuali Aji Soko sendiri. Seperti itu. Dan kemudian setelah berpesan seperti itu, Aji Soko meninggalkan Pulau Majeti bersama punggawanya yang satu lagi yang bernama Doro. Lain kisah, di Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur, sentosa, dan sejahtera yang bernama Kerajaan Medang Kamulan. Nah, raja yang memimpin di Kerajaan Medang Kamulan ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, raja tersebut bernama Prabu Dewata Cengkar. Suatu hari, juru masak kerajaan mengalami sebuah kecelakaan kerja, yaitu secara tidak sengaja jarinya terpotong dan potongan jari tersebut masuk ke dalam makanan yang nantinya akan disajikan kepada Prabu Dewata Cengkar. Nah, karena kejadian itu tidak ada yang mengetahui, akhirnya makanan tadi tetap bisa disajikan kepada raja. Nah, setelah raja memakan makanan itu, raja merasa heran, ini kenapa makanannya kok tidak seperti biasanya, lebih enak daripada biasanya. Akhirnya dia bertanya kepada juru masak, apa jenis daging yang kamu pergunakan sehingga makanan ini yang baru saja dia makan menjadi lebih enak daripada biasanya. Terus kemudian juru masak itu teringat bahwa ternyata di masakan itu terdapat bahan, yaitu daging manusia. Nah, karena Dewata Cengkar merasa ketagihan dengan rasa masakan itu, dia mengutus untuk menyajikan masakan yang serupa atau mungkin dengan bahan yang sama setiap hari. Dan dia juga mengutus kepada patih kerajaan untuk mencari satu tumbal setiap hari dari rakyatnya untuk dijadikannya santapan di setiap hari. Semakin lama kebiasaan memakan daging manusia menjadikan sikap dari Prabu Dewata Cengkar itu berubah 180 derajat. Sekarang beliau menjadi seorang raja yang kejam, raja yang tega terhadap rakyatnya, dan juga raja yang semena-mena. Perjalanan Aji Soko sampailah ke daerah Medang Kamulan. Nah, di situ Aji Soko kebingungan, kenapa kok kerajaan yang di luar sana terkenal dengan kesuburannya, kemakmurannya, tapi pada saat Aji Soko datang ke situ kondisinya sangat sepi sekali. Nah, kemudian Aji Soko mendengar dari beberapa warga yang masih ada di situ bahwa rakyat yang ada di situ semakin hari hidup dalam
ketakutan. Kenapa? Karena setiap hari harus ada satu tumbal dari rakyat yang Medang Kamulan untuk menjadi santapan Dewata Cengkar. Nah, kemudian karena Aji Saka merasa kasihan, lalu dia mengatur siasat. Ini gimana caranya untuk menghentikan kebiasaan buruk dari Dewata Cengkar tersebut. Nah, kemudian Aji Saka menemui patih kerajaan dan dia bersikeras untuk menjadi santapan atau mungkin menyerahkan diri menjadi santapan raja gitu. Nah, Dewata Cengkar yang melihat itu, maksudnya mendengar cerita itu, akhirnya pun dia juga heran, ini kenapa kok ada seorang pria muda, gagah, berani, tampan kok mau menyerahkan dirinya kepadanya, maksudnya untuk menyerahkan dirinya untuk menjadi santapannya gitu kan gitu. Terus akhirnya mereka bertemu, kemudian Aji Saka menyampaikan sebuah syarat dimana kalau misal nanti Dewata Cengkar bisa memenuhi syarat tersebut, nanti Dewata Cengkar bisa memakan tubuhnya kayak gitu. Nah, syaratnya adalah sebelum Dewata Cengkar memakan Aji Saka minta sebidang tanah yang lebarnya, maksudnya yang luasnya itu seluas ikat kepala yang dia pakai. Jadi ceritanya di situ Aji Saka pakai ikat kepala gitu kan. Nah, terus dan syarat selanjutnya adalah yang mengukur harus Prabu Dewata Cengkar sendiri. Nah, Dewata Cengkar mendengar syarat seperti itu, dia merasa kecil aja gitu kan. Nah, terus kemudian dia mulailah mengukur. Nggak taunya ikat kepala yang tadi awalnya mungkin pendek, terus secara mendadak bisa semakin lebar dan akhirnya berubah menjadi seperti lempengan besi yang pada akhirnya mendorong tubuh Dewata Cengkar ke jurang yang di bawahnya itu langsung Laut Selatan. Nah, Dewata Cengkar jatuhlah ke Laut Selatan dan kemudian dia berubah menjadi buaya putih. Nah, setelah meninggalnya Dewata Cengkar, Aji Saka dinobatkan menjadi raja baru, raja pengganti Dewata Cengkar di Kerajaan Medang Kamulan. Nah, setelah upacara penobatan, kemudian Aji Saka teringat dengan satu punggawanya yang masih ditinggal di Pulau Majeti. Nah, kemudian Aji Saka mengutus punggawanya satu lagi, yaitu Doro, untuk menjemput Sembodo beserta mengambil pusakanya untuk dibawa ke Pulau Majeti. Nah, kemudian tanpa membantah, tanpa apa-apa, Doro langsung kembali ke Pulau Majeti. Di Pulau Majeti, Doro bertemu dengan Sembodo dan dia menyampaikanlah pesan dari Aji Saka tersebut. Tapi Sembodo di sini karena dia masih ingat pesan pertamanya Aji Saka bahwa tidak ada yang boleh mengambil pusaka ini kecuali Aji Saka sendiri. Nah, akhirnya dari kedua punggawa ini kemudian mereka ada cekcok gitu kan, ada pertengkaran kecil. Mereka berpegang teguh dengan pesan mereka masing-masing gitu kan. Terus kemudian dari yang awalnya cuman adu mulut, akhirnya jadi berantem, jadi berkelahi. Yang awalnya berkelahinya hati-hati karena mereka masih sadar bahwa yang melawannya adalah teman sendiri, sampai pada akhirnya benar-benar berkelahi. Dua orang punggawa ini memang sangat sakti, sama-sama saktinya, sampai pada akhirnya keduanya tewas dalam pertempuran itu. Nah, berita tentang kematian dua orang punggawa itu akhirnya terdengar juga kepada Aji Saka. Aji Saka Aji Saka mendengar itu, akhirnya merasa sedih, merasa kecewa, dan kemudian dia untuk mengenang kisah dua punggawanya tersebut dituangkanlah dalam deretan aksara Jawa yang berbunyi Honocoroko, itu artinya ada dua utusan, Dotosowolo, keduanya beradu mulut atau bertengkar, Podo Joyonyo, sama-sama kuatnya,
Dan yang terakhir Mogopotongo, keduanya meninggal. Nah, itu tadi cerita atau legenda Aji Saka yang merupakan cerita asal-usul aksara Jawa. Nah, bagi kamu yang pengen aku bikin video tentang bagaimana sih cara menggunakan aksara Jawa, sebetulnya aku sudah pernah buat, tapi jika kamu pengen aku buat lagi, silakan komen di bawah ini. Aku akan dengan senang hati membuat video tersebut buat kamu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Saya Niken Derek Saputri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.